Karena hidup ini adalah berwatawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pesan saya yang pertama, niat. Kita ini manusia yang dibekali dengan akal, pikir, dan nafsu. Makanya penting sekali kita berniat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita terlambat untuk mati, masih ada kesempatan untuk kita merubah diri. Saya, Pak Kadis, teman-teman mentor ini dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk berubah oleh Allah. Kenapa kita selalu gagal untuk melakukan perubahan pada diri kita kepada Allah? Sementara kalau kita lihat, Bapak Ibu lihat mentor 4 ini kayaknya bukan saya bilang takut ya, atau takut nggak lulus. Betapa tadi saya bilang disuruh buat pesan-pesan langsung masukin. Tepat waktu lagi kan luar biasa. Tapi ketika disuruh sholat, bahayanya minta ampun gitu. Nggak mau tepat waktu. Kenapa dengan manusia kita takut gitu loh? Kenapa dengan Allah tidak? Karena saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Aziz, ini adalah representatif dari 62 calon kepala sekolah. Begitu semangat untuk mengadakan perubahan pada dirinya, begitu berharap untuk jadi calon kepala sekolah dan kepala sekolah itu. Padahal semua kita akan menimbalkan jabatan itu. Usia 60 tahun, mau pintar mau tidak selesai Bapak Ibu sekalian. Saya mau hebat, mau jago, kalau tidak dipilih tidak selesai saya. Pak Bupati kita yang alhamdulillah luar biasa, 2 periode mau apa saja beliau tidak bisa. Betapa ada batasnya apa-apa. Makanya saya berharap, karena ini penting saya sampaikan ke kepala sekolah ini dan calon kepala sekolah, karena rusaknya bobrok moral ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Anak kita rusak juga tergantung dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau moralitas Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang gak jelas. Ada yang bisa banyak berbicara, tapi moralitasnya nol. Dan itu adalah sahabat Bapak-Bapak Ibu sekalian, teman kita. Tetapi syukur beliau bisa mengintrospeksi diri, mudah-mudahan bisa berubah. Karena kita juga jelek semua tuh. Kita nggak bisa menghujat orang juga. Karena jangan-jangan kita ini yang belum ketahuan saja. Apapun kita dan siapapun kita, semuanya kita serahkan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Kita nggak boleh takut sama saya ngapain? Takut kepada mentor, bentar lagi pulang kok. Jangan. Tetapi minimal apa yang sudah dilakukan oleh para mentor, mendidik kedisiplinan kita ini mudah-mudahan menjadi kebiasaan baik. Jangan pura-pura baik. Kasihan kita terus bersandiwara dalam hidup ini. Maka yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, atur diri kita sendiri. Kita ini pada dasarnya adalah orang yang sebenarnya mau terikat dalam hidup. Tetapi kita ini melampaui batas. Karena kita ingin bebas ketika kita itu dipuji orang. Misalnya saya, dipuji orang, kita ini lupa diri. Misalnya, kalau kepala sekolah ini hebat, lupa diri kita. Lupa dengan ketika dipuji-puji kita ini. Padahal sebentar lagi kita akan dijatuhkan oleh orang lain. Makanya atur diri kita. Bahwa kecerdasan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki pasti ada batas. Maka atur diri ini, atur. Karena saya yakin Bapak Ibu 5 tahun yang lalu kalau lihat saya tuh takut Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin berubah. Ayo kita berubah bersama-sama. Kenapa dulu saya harus strong, tegas seperti Ahok itu? Karena saya ingin membina disiplin, disiplin. Karena kita ini setelah saya masuk 5 tahun yang lalu ini tidak disiplin. Sekolah kotor, mau masuk terserah-serah kita,
telat gaji marah, tapi kewajiban tidak dijalankan. Jadi saya harus tampil dengan ketegasan, karena tahu bapak-bapak ibu sekalian mana serangon itu kan kena tempeleng, mana rango pasti nunduk, mana kita jodoh. Dan saya memahami, jadi saya masih kecil, makanya butuh sikap. Menjadi kepala sekolah, menjadi apapun kita harus punya sikap. Jangan kayak bunglon sana. Gak bagus. Harus tegas sikap. Hidup ini ada risikonya. Tidak ada yang hidup yang tidak ada risikonya. Orang jelek aja ada sisi baik, apalagi kita berniat baik. Jadi atur diri. Karena ada orang yang banyak bicara kayak saya. Kalau saya tidak mengingatkan diri saya, pasti banyak kesombongan, kedengkian, dan keirian di dalam hati saya. Sama dengan bapak-bapak ibu sekalian. Lihat tuh saya, karena ini sudah 62 ya. Sementara kepala sekolah 42 yang SD. Yang akan kita lantik cuma 22. Berarti ada tinggal 20 orang. Jangan sampai iri, jangan. Bersyukur saja, kuncinya bersyukur. Enggak jadi sekolah-sekolah pun dan bapak ibu makan kok. Saya tidak ingin bapak ibu jadi penjilat, itu saya tidak ingin. Dan kepingin, ayo kita punya harga diri dan kepercayaan diri dalam hidup dan hidup. Toh banyak juga kepala sekolah gagal kan, karena tidak kuat dengan bebannya. Biar kita jadi anak pion tapi punya harga diri, daripada jadi raja yang tidak punya harga diri. Ayo terus kita berbenah. Yang ketiga, saya berharap kita ini merestorasi diri kita, mengadakan perubahan pada diri kita. Karena hidup ini harus berubah. Bapak ibu mau diklat itu apa sih? Karena kita ingin berubah. Minimal ada kesempatan jadi kepala sekolah. Walaupun sekarang masih jadi calon, belum tentu jadi kepala sekolah. Yang tidak jadi calon kepala sekolah atau belum PRT, belum tentu bapak tidak dilantik. Percayalah bahwa garis tangan yang telah dibuat Tuhan itu sangat luar biasa. Saya ini sangat percaya diri dengan berserah diri kepada Allah. Mana udah semuaan tapi kadang tetap itu jari. Tapi harus berreaksi baik. Jangan berprasangka yang tidak baik. Dosa ini setiap hari kita produksi, Pak. Kalau terus kita berprasangka baik, insya Allah akan menjadi baik. Loh kita yang tidak berprasangka baik saja jadi baik kok. Allah itu maha tahu dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Dan pekerjaan bapak-bapak ini sangat mulia, ibu-ibu ini sangat mulia. Rasulullah hanya menyatakan bahwa diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Aku diutuskan ke muka bumi itu untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. Dan pekerjaan itu mirip dengan guru. Bapak ibu ini langsung terjun dari anak balita, anak TK, anak-anak sampai dewasa, untuk mengajarkan budi pekerti dan akhlak manusia. Kenapa kita harus berwatawasau bil haqqi watawasau bis sabri? Karena kita ini pelupa. Sekarang baik, nanti jahat. Sekarang kita jaga moral kita, besok amoral. Tetapi kita ambil hikmahnya. Karena kita ini bohong lah Pak. Kita ini semuanya banyak yang amoral ini, termasuk saya. Kenapa kita tidak mengakui diri kita? Tetapi ayo kita berubah. Karena kesempatan untuk merestorasi diri itu semasa kita hidup di muka bumi ini. Dan tangan-tangan dari bapak-bapak ibu-ibu lah yang mampu untuk merubah moralitas masyarakat Sumbawa Barat menjadi lebih baik. Yakin saya. Itu tergantung dari bapak-bapak ibu sekalian. Jangan iri, jangan biara iri, dengki, sombong. Walaupun tabiat ini ada, ini fitrah kita selaku manusia.
Bohong kita kalau tidak ada sombong di dalam diri kita, bohong, termasuk saya. Iri ada, dengki kita ada. Tapi ayo kita bersabar dan beristighfar kepada Allah untuk janganlah, karena kita ini bukan Tuhan. Ayo berekspresi diri kita. Yang selanjutnya, yang keempat, ayo kita bersyukur. Dengan cara kita bersyukur, dimanapun kita dan siapapun kita, insya Allah bahagia dalam hidup. Kita jadi kepala sekolah, jadi kepala dinas, jadi pengawas, jadi wakil bupati kayak saya ini kan sederhana hidup ini, Pak. Jadi mentor kayak beliau ini senang datang ke sini hanya untuk mencari kebahagiaan. Kalau tidak bahagia ngapain datang ke sini? Iya nggak, Pak? Karena ini bahagia dalam hidup. Kebahagiaan ini bukan karena ada kekayaan dan jabatan, tetapi mampu nggak kita menata hati kita untuk bisa bersyukur dalam hidup dan kehidupan. Ada orang yang jadi presiden, jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi kepala dinas, nggak senang, nggak nyaman dalam hidup, nggak bahagia dalam hidupnya, banyak rusak rumah tangganya. Tapi banyak petani, orang miskin bahagia begitu hidup karena pandai bersyukur. Garansi Allah jelas, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada kata Allah, ku tambah nikmatnya. Dan Allah itu memperingati kita. Awas kalau kamu tidak bersyukur kata Allah, azab ku amat. Ini masih dikasih peringatan, belum diazab kita ini. Ayo kita bernarasi baik, berprasangka baik, berbuat baik, karena hidup ini sebentar. Ini apalagi yang sudah mulai. Tetapi semakin tua kita semakin dekat dengan kematian. Makanya kalau ingin pandai bersyukur, ingat mati. Kalau Bapak ingat mati, tidak akan sombong. Karena tidak ada orang dari kita ini membawa harta di dalam kubur, tidak ada. Hanya kain kapan yang 2,5 meter. Apalagi nafsu, ini siapa sih yang tidak nafsu lihat orang cewek cantik ganteng? Semua kita nggak usah nyari, pasti kita suka orang cantik, orang ganteng, pasti. Ayo beristighfar, ada batasnya kita hidup ini. Kalau kita harus berhubungan dengan orang yang berlainan jenis, yang bukan dalam satu rahim, itu harus menikah. Agama itu mengajarkan kita untuk itu. Nah, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini ilmunya sudah banyak. Sudah sangat banyak. Sekarang tinggal ilmu itu dijalankan, diingatkan untuk menjadi peringatan dalam hidup diri kita. Kenapa saya ngomong begini? Ini karena saya juga begini gitu loh. Saya mengingatkan, sedang mengingatkan diri saya, bukan Bapak Ibu saja. Saya mengingatkan diri saya. Saya ini masih muda, jabatan saya ada, uang ada. Pas bayi kalau ada tato. Tapi kan kita harus mengingatkan diri kita. Karena kalau tidak membatasi seperti ini, benar serangkan. Saat itu jadi Raja Ode, saat itu jadi Tuhan Ode, itu ke kaum tahu. Ayo bernarasi baik, kita saling menghormati antara yang satu dan yang lain. Insya Allah dengan cara itu bapak-bapak ibu akan sukses dalam hidupnya. Terakhir, saya berharap kita terus menebarkan manfaat. Karena hasil dari pelatihan ini kan mencari manfaatnya. Dan jelas dengan kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu lakukan dan lalui pelatihan-pelatihan, banyak pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh pada mentor ini sangat bermanfaat bukan kepada diri Bapak Ibu saja, tetapi bagi anak didik kita. Ingat bahwa moralitas masyarakat Sumbawa Barat, kecerdasan masyarakat Sumbawa Barat sangat bergantung kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Kepercayaan dirinya sudah saya lihat sangat luar biasa, motivasi untuk berubah sudah sangat luar biasa. Nah, ini harus dipertahankan, tapi catatannya jangan sombong, iri, dengki, karena semuanya ada batas.
Mungkin sekarang ada yang dekat dengan saya, ada dekat dengan Bupati, oh nyamannya pasti dari, belum tentu. Kita berbicara garis tangan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Belum tentu. Jadi teruslah berprasangka baik. Karena apa? Semua kita punya kesempatan yang sama. Bukan hanya untuk jadi kepala sekolah, jadi bupati, wakil bupati, dia Bapak-Bapak Ibu mampu kok. Kita semuanya mampu. Tapi kita kembali kepada takdir Allah kepada kita semuanya. Kepada para teman-teman mentor, Pak Upa dan kawan-kawan, Pak Tri dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Insyaallah ilmunya akan bermanfaat. Dan itu garansi Allah. Ilmu yang bermanfaat itu amalnya tidak akan pernah putus-putus. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas, ya, Bapak-bapak ikhlas. Bukan karena datang ke sini karena ada honornya, honornya pasti habis. Tapi amal Bapak Ibu pasti tidak akan pernah habis. Bayangkan ilmu yang Bapak kasih ke para kepala sekolah ini akan ditularkan kepada anak-anak muridnya, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi akan mengalir terus. Jadi saya doakan Bapak Ibu, Bapak-bapak sehat semuanya, panjang umur, bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Dan saya atas nama Bupati Sumbawa Barat mohon maaf, mungkin dari ini orang Sumbawa Barat ini orang terbuka, Pak. Jadi dia ini tidak bisa ngomong di belakang, semuanya di depan. Kalau suka-suka tidak. Nah, jadi saya mohon maaf karena inilah karakter kami masyarakat Sumbawa Barat. Mereka adalah representatif dari rakyat Sumbawa Barat. Karakter orang Sumbawa Barat ada di mereka semua, karena mereka lah yang mendidik kami menjadi anak-anak murid dan menjadi orang-orang yang dewasa seperti hari ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Dan kepada seluruh calon kepala sekolah, Bapak Ibu tetap menjaga diri. Ayo terus kita berbenah, kita saling mengingatkan kepada kebaikan dan kebenaran. Stoplah bergenerasi yang tidak baik, mencela orang lain janganlah. Ayo terus kita berprasangka baik. Masalah orang lain itu tidak baik, itu urusannya mereka. Karena yakinlah, kalau orang yang tidak suka dengan kita, apapun penjelasannya pasti tidak akan pernah suka dengan kita. Tetapi orang mencintai kita tanpa alasan, mereka tetap akan mencintai kita juga. Begitu saja. Dan saya mohon izin secara resmi Pak Kadis, Bapak Ibu pengawas, mentor, seluruh kepala dinas, teman-teman koordinator wilayah kecamatan, saya mohon izin kita tutup acara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi